Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1657 sampai tahun 1660. Bab 1657 pelajaran untuk Xia Wanqing, hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Chen Xiaowu, dia tidak bisa menahan cibiran. Ah. Pada saat ini, Chen Xiaowu menjerit lagi. Setelah beberapa detik, Chen Xiaowu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berteriak pada Fendi Zanders dengan bibir gemetar, hard drive ada di tasku, segera berikan penawarnya. Kau tidak mempermainkanku lagi, kan? Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan bertanya. Tidak, aku mohon, berikan aku penawarnya secepatnya. Chen Xiaowu memohon dengan sangat kesakitan. Fendi Zanders tidak memberikan penawarnya kepada Chen Xiaowu terlebih dahulu, tetapi menemukan hard drive di tas Chen Xiaowu, dan kemudian menghubungkannya ke komputer untuk melihat sekilas. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, Fendi Zanders mengeluarkan penawarnya. Setelah Chen Xiaowu mendapatkan penawarnya, dia melemparkannya ke mulutnya tanpa memikirkannya. Setelah beberapa detik, rasa sakit di tubuh Chen Xiaowu menghilang, dan kemudian dia pingsan di tanah, tampak sangat malu. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dengan ringan, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, sebenarnya, selama Anda dengan jujur memberi saya hard drive, Anda tidak perlu menderita sama sekali. Saya menyarankan Anda untuk membunuh saya sekarang, jika tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi seumur hidupku. Chen Xiaowu berbisik kepada Fendi Zanders. Ku bilang, aku tidak akan membunuh siapapun. Fendi Zanders menjawab Chen Xiaowu tanpa ekspresi, lalu berjalan langsung menuju luar kotak. Ah. Tepat ketika Fendi Zanders pergi, dia mendengar teriakan Chen Xiaowu. Tampaknya Chen Xiaowu tidak pernah menderita dari siapapun, dan Fendi Zanders adalah yang pertama. Setelah mendapatkan hard drive Wei Yong, Fendi Zanders langsung kembali ke rumah Qin, dan memberitahu Qin Lan tentang rencananya untuk kembali ke kota Nanyuan. Lagi pula, sekarang Fendi Zanders telah mendapatkan hard drive, dia tidak perlu membuang waktu di Yanjing. Di sisi lain, Qin Lan berencana untuk tinggal di rumah Qin untuk lebih menemani Qin Weijun. Bagaimanapun, waktu Qin Weijun mungkin benar-benar hampir habis, jadi dia tidak kembali bersama Fendi Zanders. Pada pukul 2 siang, Fendi Zanders naik pesawat ke kota Nanyuan sendirian. Saat itu sudah lewat jam 1 pagi ketika Fendi Zanders tiba di kota Nanyuan. Namun Fendi Zanders tidak langsung pulang, melainkan menelepon Su Yurou. Untungnya Su Yurou tidak istirahat, jadi Fendi Zanders membuat janji dengan Su Yurou untuk bertemu di suatu tempat. Setelah melihat Su Yurou, Fendi Zanders meminta Su Yurou untuk membuat salinan isi hard drive tersebut, dan kemudian mengambil beberapa bukti yang tidak terlalu penting. Tuan Zanders, apakah Anda bermaksud meminta saya menyalin hard drive ini? Su Yurou menoleh ke arah Fendi Zanders dengan nada bingung setelah menyalin hard drive tersebut. Saya tahu Anda mengenal banyak orang di kota Nanyuan, Anda mengirimkan konten yang baru saja saya pilih kepada orang-orang itu. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Oke, aku tahu. Su Yurou memandang Fendi Zanders dan mengangguk sedikit. Tujuan Fendi Zanders melakukan ini adalah agar Su Yurou melepaskan isi hard disknya. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak punya cara untuk menghubungi Wei Yong sekarang. Jika Wei Yong melihat isi hard disknya, dia pasti tahu kalau hard disknya bocor. Sekarang, jika saatnya tiba, Wei Yong dengan sendirinya akan meminta untuk bertemu Fendi Zanders. Apalagi konten yang dipilih Fendi Zanders barusan tidak berakibat fatal bagi Wei Yong, sehingga Fendi Zanders tidak khawatir polisi akan menemukan Wei Yong secara langsung. Oke, jika kamu tidak ada urusan, aku pergi dulu, dan aku harus melepaskanmu selarut ini, aku turut prihatin. Fendi Zanders memandang Su Yurou dan berkata. Inilah yang harus aku lakukan. Su Yurou membalas Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu berbalik dan pergi. Setelah berpisah dari Su Yurou, Fendi Zanders tahu bahwa satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar. Isi harddisk ini masih sangat fatal bagi Wei Yong, jadi Fendi Zanders tahu bahwa ketika Wei Yong melihat barang-barang tersebut dikeluarkan oleh Su Yurou, dia pasti tidak akan bisa duduk diam. Setelah sekian lama bekerja, Fendi Zanders akhirnya bisa bersantai, sehingga Fendi Zanders masih tidur nyenyak. Keesokan harinya. Setelah Fendi Zanders bangun, dia mandi sebentar, lalu langsung pergi ke kasino. Fendi Zanders memiliki dua hal yang harus dilakukan saat dia kembali ke kota Nanyuan kali ini. Hal pertama adalah menyingkirkan Wei Yong. Bagaimanapun, Wei Yong tahu banyak tentang masa lalu, jadi Fendi Zanders harus menyingkirkan Wei Yong bagaimanapun caranya, dan bertanya kepadanya bagaimana orang tuanya meninggal saat itu. Ada hal kedua yang juga sangat penting bagi Fendi Zanders, yaitu membersihkan Xia Wanqing. Karena Xia Wanqing dengan sengaja menipu Fendi Zanders agar meminta Fendi Zanders memberikan parfum Liu Qing, kejadian ini dapat dianggap sebagai bencana bagi Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders tentu saja ingin mencari Xia Wanqing untuk melunasi rekeningnya. Kasino yang dibeli Fendi Zanders sebelumnya sebenarnya tidak buka 24 jam sehari.
Lagi pula, jika buka 24 jam akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Meski latar belakang kasino ini sangat kuat, Fendi Zanders tidak berani terlalu sombong, karena jika dilakukan terlalu berlebihan pasti akan menarik perhatian orang-orang dari atas. Ketidakpuasan masyarakat. Dalam keadaan normal, kasino ini buka pada malam hari, dimulai pada pukul 8 malam dan berakhir pada dini hari keesokan harinya. Setelah para tamu pergi, staf mulai membersihkan. Situasi di Clubhouse Huatian sebenarnya sangat sempurna, jadi Xia Wanqing tidak perlu terlalu banyak mengelola clubhouse tersebut. Tapi kasino itu baru saja diambil alih oleh Fendi Zanders, jadi Xia Wanqing sekarang mencurahkan sebagian besar energinya di kasino. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa Xia Wanqing ada di kasino, dia pergi dan membunuhnya. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Xia Wanqing hari ini. Baru setelah pukul 8 ketika Fendi Zanders datang ke kasino, dan kasino baru saja dibuka untuk bisnis, jadi tidak banyak pelanggan di dalamnya, dan jumlah pelanggan akan bertambah hanya setelah pukul 12 malam. Karyawan di kasino juga mengetahui bahwa kasino tersebut telah berganti pemilik, namun kenyataannya, sangat sedikit orang yang benar-benar bertemu dengan Fendi Zanders. Sebaliknya, mereka sering melihat Xia Wanqing. Jadi ketika pelayan di kasino melihat Fendi Zanders, dia hanya menganggap Fendi Zanders sebagai tamu, dan Fendi Zanders tidak menjelaskan apapun kepada pelayan itu. Namun ketika manajer lobi kasino melihat Fendi Zanders, ekspresinya sedikit terkejut. Meskipun ini pertama kalinya dia bertemu Fendi Zanders, dia pernah melihat foto Fendi Zanders sebelumnya, jadi dia segera menghampirinya dan tersenyum. Hehe berkata kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, apakah Anda di sini? Anda tahu saya. Fendi Zanders membeku sejenak, lalu bertanya kepada manajer itu dengan nada bingung. Saya tahu, tentu saja saya tahu. Tanpa berpikir panjang, manajer itu mengangguk cepat. Akhir bab ini. Bab 1658. Bab 1658 Anda membuat kesalahan, di mana bos Anda Qin? Fendi Zanders memandang manajer itu dan bertanya. Bos Qin mungkin belum datang ke sini. Biasanya, Bos Qin datang ke sini pada siang hari. Lagi pula, tidak banyak pelanggan sekarang. Manajer itu memandang Fendi Zanders dan berkata sambil tersenyum. Oke, begitu. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Tuan Zanders, ketika Presiden Qin datang, haruskah saya memberitahu Anda? Manajer itu bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Pada dasarnya, selama karyawan di kasino ini merasa bahwa hubungan antara Xia Wanqing dan Fendi Zanders pasti tidak sederhana, jika hanya hubungan biasa antara atasan dan bawahan, bagaimana mungkin Fendi Zanders mempercayakan kasino sebesar itu kepada Xia Wanqing kepada mengatur semuanya. Selain itu, Xia Wanqing sangat seksi dan cantik, dia adalah yang terbaik dari yang terbaik, tidak peduli pria mana yang melihat Xia Wanqing, hatinya akan tergerak, jadi karyawan di kasino ini berpikir bahwa Xia Wanqing pasti kekasih Fendi Zanders. Tidak perlu, jalankan saja urusanmu. Fendi Zanders memandang manajer di depannya dan berkata, bagus. Manajer itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah manajer pergi, Fendi Zanders mulai berkeliling kasino sendirian. Saat ini, tidak banyak tamu di kasino, kebanyakan dari mereka adalah penjudi kecil, dan penjudi besar mungkin harus menunggu hingga lewat jam 12 untuk datang. Fendi Zanders menukar beberapa chip di meja depan ketika dia ada waktu luang, dan kemudian duduk di depan mesin slot untuk bermain. Hampir 2 jam kemudian, keripik di tangan Fendi Zanders hampir hilang. Dia berdiri tanpa daya, dan menghela nafas pelan, sepertinya keberuntunganku tidak terlalu baik hari ini. Tepat setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia melihat Xia Wanqing berjalan ke kasino dengan sepatu hak tinggi. Xia Wanqing masih berpenampilan sangat seksi hingga saat ini, mengenakan t-shirt ketat dan celana pendek denim putih, sosoknya yang seksi dan menarik tidak diragukan lagi terlihat. Setelah memasuki kasino, Xia Wanqing menyapa semua orang dengan singkat, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan menuju kantornya. Karena Xia Wanqing biasanya tidak suka memakai seragam, lagi pula seragam sangat tidak nyaman dipakai, jadi dia biasanya memakai pakaiannya sendiri, dan hanya berganti seragam ketika dia tiba di kasino. Jadi Xia Wanqing biasanya melakukan satu hal ketika dia tiba di kasino untuk mengganti pakaiannya. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia mengikuti Xia Wanqing dan berjalan menuju kantor. Xia Wanqing bahkan tidak tahu bahwa Fendi Zanders telah kembali ke kota Nanyuan, jadi tentu saja dia tidak memperhatikan Fendi Zanders. Setelah memasuki kantor, Xia Wanqing meletakkan tasnya, lalu berbalik dan berjalan ke ruang tunggu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders tidak memilih untuk mengetuk pintu, tetapi langsung memasuki kantor Xia Wanqing. Setelah Fendi Zanders memasuki kantor Xia Wanqing, dia mengamati sebentar situasi di kantor dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kantor, jadi Fendi Zanders fokus pada ruang tunggu. Saat ini, kantor masih sangat sepi, dan Fendi Zanders bahkan bisa mendengar suara pakaian bergesekan. Xia Wanqing sedang berganti pakaian lagi, bukan? Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit bingung, lalu dia langsung berjalan. Fendi Zanders berjalan ke pintu ruang tunggu, ragu-ragu selama 2 detik dan kemudian mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Ketika Fendi Zanders membuka pintu, dia menyadari bahwa tebakannya benar, Xia Wanqing memang sedang berganti pakaian.
Fendi Zanders tidak tahu kenapa, sepertinya setiap kali dia datang ke Xia Wanqing, wanita ini berganti pakaian. Xia Wanqing saat ini mengenakan pakaian dalam berenda yang sangat seksi. Di mata Fendi Zanders, sosok Xia Wanqing adalah yang terbaik di antara yang cantik, seolah-olah seluruh tubuhnya menafsirkan kata seksi, yang sangat memikat. Tapi Xia Wanqing tidak memperhatikan Fendi Zanders di pintu, mengambil sepasang stoking hitam dan berjalan ke tempat tidur, siap untuk mulai mengenakan stoking. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia merasa Xia Wanqing sengaja mempermainkannya, jadi dia juga akan mempermalukan Xia Wanqing. Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan mendorong pintu ruang tunggu. Ketika Xia Wanqing mendengar suara pintu dibuka, dia mengambil selimut di sampingnya hampir secara naluriah, menoleh dan melirik ke arah pintu, dan menemukan bahwa itu adalah Fendi Zanders. Wajah Xia Wanqing tampak sedikit terkejut. Dia tidak tahu kapan Fendi Zanders berada. Kembali. Saudari Wanqing, apakah kamu di sini? Aku sudah lama mencarimu. Fendi Zanders berteriak pada Xia Wanqing sambil tersenyum. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di sini? Dan mengapa kamu tidak mengetuk pintu ketika kamu masuk? Xia Wanqing meletakkan selimut di depannya, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Apa, aku baru saja mencarimu, tapi aku tidak bisa menemukanmu. Baru saja aku melihat lampu di kantor ini tidak menyala. Kupikir tidak ada siapa-siapa, jadi aku masuk. Fendi Zanders berkata pada Xia Wanqing sambil tersenyum. Ekspresi wajah Xia Wanqing tampak sedikit marah. Dia tahu betul bahwa Fendi Zanders hanya berbicara omong kosong, tetapi dia tidak ingin melibatkan Fendi Zanders dengan hal-hal ini sekarang, jadi dia berkata tanpa ekspresi, apa, bisakah kamu keluar sekarang? Aku sedang ganti baju, tidak nyaman untuk berbicara dengan Anda. Saudari Wanqing, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu sekarang. Fendi Zanders memandang Xia Wanqing dan berkata, sangat penting. Xia Wanqing tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Sangat penting. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xia Wanqing tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, tidakkah kamu melihat bahwa saya sedang berganti pakaian sekarang? Tidak bisakah kita menunggu sampai saya selesai mengganti pakaian? Tidak bisa. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, lalu berjalan ke arah Xia Wanqing, dan berkata dengan ekspresi serius, Xia Wanqing, tahukah kamu bahwa kamu melakukan kesalahan? Saya membuat kesalahan. Ketika Xia Wanqing mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Tapi setelah memikirkannya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Fendi Zanders pasti sengaja mencari-cari kesalahan pada hadiah ulang tahun Liu Qing, dan ingin membalas dendam pada dirinya sendiri. Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu berkata tanpa ekspresi, saya benar-benar tidak tahu kesalahan apa yang saya buat. Jelas, saat ini Xia Wanqing juga sangat ingin tahu tentang alasan apa yang akan ditemukan Fendi Zanders untuk membalas dendam. Kamu terlambat. Fendi Zanders berkata dengan nada serius. Setelah Xia Wanqing mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia sangat terdiam. Karena dia tidak menyangka Fendi Zanders akan menemukan alasan rendahan untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Terlambat seharusnya tidak menjadi hal yang penting, kan? Xia Wanqing menyesuaikan selimut di tubuhnya, dan berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Jika kamu hanya terlambat 1 atau 2 kali, itu mungkin bukan masalah besar, tapi jika kamu terlambat hampir setiap hari, itu masalah besar. Fendi Zanders menjawab dengan benar, lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata, aturan kasino kami adalah Anda harus datang bekerja pada jam 9 pagi setiap pagi, tetapi saya tidak melihat Anda ketika saya datang ke sini kali ini. Pagi. Kamu baru datang ke sini sekitar jam 11. Ya, kamu sungguh memalukan. Jika semua karyawan datang ke sini terlambat seperti Anda, maka kasino kami tidak perlu buka, hanya akan bangkrut. Akhir bab ini. Bab 1659 Bab 1659. Setelah Xia Wanqing mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan bibirnya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, apakah masalah ini tidak seserius yang kamu katakan? Kamu masih berdebat denganku di sini. Aku harap kamu bisa memberiku penjelasan sekarang, kenapa kamu terlambat setiap hari. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu adalah manajer umum kasino, kan? Fendi Zanders berteriak keras. Xia Wanqing memandang Fendi Zanders di depannya, dengan ekspresi rusak yang tidak normal di wajahnya. Dia tahu bahwa Fendi Zanders jelas-jelas mencari kesalahan dengan sengaja. Sekarang dia tidak hanya perlu mengelola bisnis kasino, tetapi juga perlu mengelola urusan clubhouse, jadi terlambat adalah hal yang wajar. Terlebih lagi, Xia Wanqing tidak terlambat selama 1 atau 2 hari. Sebelumnya Fendi Zanders mengetahui bahwa dia selalu datang ke sini saat ini, tetapi Fendi Zanders tidak pernah mengatakan apapun. Sekarang Fendi Zanders benar-benar menjadikan masalah ini sebagai masalah bagi dirinya sendiri. Apa jadinya jika Anda tidak sengaja mencari-cari kesalahan? Hanya saja Xia Wanqing tidak ingin terlalu mengkhawatirkan hal-hal ini dengan Fendi Zanders sekarang. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah mengeluarkan Fendi Zanders dari sini secepat mungkin agar dia bisa mengganti pakaiannya. Lagi pula, dia tidak mengenakan apapun sekarang. Akan sangat memalukan bagi Fendi Zanders untuk berbicara.
Jadi Xia Wanqing menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosinya, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, saya akan menjelaskan masalah ini kepada Anda sebentar lagi, bisakah Anda pergi sekarang? Saya harus berganti pakaian. Tidak, kamu harus menjelaskan ini kepadaku sekarang. Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya, dan tidak berniat pergi sama sekali. Faktanya, Fendi Zanders juga tahu bahwa Xia Wanqing tidak mengenakan pakaian apapun, jadi dia sengaja ingin mempermalukan Xia Wanqing. Bagaimanapun, Xia Wanqing meminta Fendi Zanders untuk mengirimkan parfum kepada Liu Qing, tapi itu membuatnya sengsara. Dia datang ke sini hari ini untuk membalas dendam pada Xia Wanqing, dan sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membalas dendam pada Xia Wanqing. Xia Wanqing menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan keras kepada Fendi Zanders, bisakah kamu berhenti mencari masalah di sini? Kamu harus tahu lebih baik dari siapapun bahwa saya sekarang tidak hanya perlu mengurus urusan kasino tetapi juga urusan kasino. Clubhouse. Saya perlu mengelolanya. Saya bertanggung jawab atas bisnis kedua perusahaan saja. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada waktu. Jika Anda ingin saya datang ke sini tepat waktu setiap hari, tidak apa-apa. Anda dapat menemukannya orang lain untuk berurusan dengan clubhouse atau kasino. Manajemen, saya tidak peduli. Jelas, Xia Wanqing juga sedikit marah saat ini. Terlambat berarti terlambat, jangan jadikan hal lain sebagai alasan, dan kudengar orang lain bertanggung jawab atas hal-hal di clubhouse sekarang, dan kamu tidak punya urusan sama sekali, kamu hanya membuat maaf atas keterlambatanmu sekarang. Fendi Zanders berkata dengan nada serius. Setelah Xia Wanqing mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak menjadi lebih marah, dan dia berkata dengan bibir gemetar, apakah kamu benar-benar menggangguku karena aku terlambat? Atau? Fendi Zanders bertanya balik. Saya pikir Anda hanya sengaja membalas dendam kepada saya, bukan karena saya meminta Anda untuk mengirim parfum ke Liu Qing, jadi Anda ingin membalas dendam kepada saya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda berpikiran sempit. Karena masalah sepele seperti itu. Terlalu pelit untuk merepotkanku. Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dan berkata, aku pelit. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, karena kamu telah menyebutkan masalah ini, maka saya akan mengatakannya secara langsung, kita berdua tidak memiliki keluhan, mengapa kamu mempermainkanku? Tahukah kamu tentang hal itu? Seberapa parah hal itu menyakiti saya? Itulah yang pantas Anda terima. Kata Xia Wanqing dengan mulut melengkung. Bagaimana aku pantas mendapatkannya? Faktanya, Fendi Zanders tidak tahu mengapa dia menyinggung Xia Wanqing dan membuat Xia Wanqing sangat membencinya. Itu urusanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku ingin mengingatkanmu bahwa aku sudah menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada Liu Qing, dan Liu Qing juga memberitahuku bahwa jika kamu berani datang ke sini dan menggangguku, dia akan melakukannya menanganimu dengan keras, jadi aku menyarankanmu untuk segera keluar jika tidak ada pekerjaan lain, atau kamu bisa menunggu Liu Qing datang dan menanganimu. Xia Wanqing berkata kepada Fendi Zanders dengan nada sangat bangga. Beraninya kamu mengancamku. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit marah. Aku mengancammu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xia Wanqing bertanya dengan ekspresi jijik. Aku harus memberimu pelajaran hari ini, atau kamu tidak akan tahu betapa bagusnya aku. Fendi Zanders berteriak, dan tanpa berpikir panjang, dia mengulurkan tangan dan menarik selimut dari tubuh Xia Wanqing. Ah! Xia Wanqing berteriak secara naluriah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan begitu berani, dan langsung merenggut selimut dari tubuhnya. Saat ini, Fendi Zanders tidak memiliki pemikiran lain di benaknya. Dia hanya ingin menghadapi Xia Wanqing dengan serius, jadi dia mengulurkan tangan dan memeluk pinggang ramping dan lembut Xia Wanqing, lalu membalikkan seluruh tubuh Xia Wanqing. Biarkan Xia Wanqing berbohong di tempat tidur. Saat ini, Xia Wanqing hanya mengenakan pakaian dalam, dan bokongnya yang bulat langsung terlihat oleh pandangan Fendi Zanders. Kepala Fendi Zanders terasa panas, dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia naik dan menamparkan pantat harum Xia Wanqing dengan keras. Biarkan kamu mempermainkanku, biarkan kamu mempermainkanku. Fendi Zanders menamparkan pantat Xia Wanqing sambil mengumpat dengan suara rendah. Dalam sekejap, suara Fendi Zanders menamparkan pantat Xia Wanqing dan teriakannya bergema di seluruh kantor. Setelah pemukulan yang tak terhitung jumlahnya, Fendi Zanders akhirnya merasa lega. Saat ini, pantat bulat Xia Wanqing sudah merah karena pukulan Fendi Zanders. Setelah melihat Fendi Zanders berhenti, Xia Wanqing berjuang keras, lalu mengulurkan tangannya dan menggaruk wajah Fendi Zanders dengan putus asa. Fendi Zanders melawan tanpa sadar, tetapi Xia Wanqing menekannya di tempat tidur, lalu mengangkat tinju kecilnya, dan menghantamkannya ke dada Fendi Zanders seperti orang gila. Namun setelah memukulnya beberapa kali, Xia Wanqing menemukan bahwa Fendi Zanders sepertinya tidak bereaksi apapun, jadi dia langsung meraih lengan Fendi Zanders dan menggigitnya dengan keras. Ah! Fendi Zanders berteriak, lalu berteriak pada Xia Wanqing, mengapa kamu masih menggigit? Fendi Zanders, kamu bajingan. Aku punya niat baik untuk membantumu mengelola bisnis kasino dan klub, tapi kamu menggangguku seperti ini. Aku berhenti. Cari orang lain. Setelah mengatakan ini, Xia Wanqing membenamkan kepalanya di antara kedua kakinya, dan mulai menangis pelan.
Fendi Zanders segera kembali tenang setelah melihat Xia Wanqing menangis, dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit gugup. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Awalnya, Fendi Zanders hanya ingin memberi pelajaran pada Xia Wanqing, dan tidak punya niat lain. Tapi mungkin karena sikap menghina Xia Wanqing, Fendi Zanders tidak bisa mengendalikan emosinya. Akhir bab ini. Bab 1660. Bab 1660 pengunduran diri. Xia Wanqing sendiri adalah wanita yang sangat seksi, dan dengan penampilan bunga pir yang menangis di tengah hujan, dia terlihat sangat menyedihkan dan menawan. Fendi Zanders juga tampak sedikit tertekan, dan diam-diam menyesali di dalam hatinya, apakah dia bertindak terlalu keras sekarang, dan seharusnya tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Saudari Wanqing, saya salah. Saya tidak mengendalikan emosi saya sekarang, tetapi saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Bisakah Anda memaafkan saya? Fendi Zanders berkata pada Xia Wanqing dengan gugup. Xia Wanqing menoleh dan menatap Fendi Zanders, lalu berkata dengan dingin, Fendi Zanders, aku tidak bekerja denganmu lagi, kamu dapat menemukan orang lain. Tidak, Sister Wanqing, kamu tidak seharusnya seperti ini dalam hal ini apakah Anda sedikit terlalu impulsif, saya akui apa yang saya lakukan tadi memang salah, jika tidak berhasil Anda bisa memukul saya beberapa kali, atau memikirkan hal lain cara terbaik, asalkan kamu bisa meredakan amarahmu. Fendi Zanders buru-buru berkata pada Xia Wanqing. Xia Wanqing menyeka air mata di wajahnya dengan tangannya, lalu berkata dengan nada yang sangat tegas, saya tidak ingin berbicara dengan Anda sekarang, saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri, jangan mencoba membujuk saya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Fendi Zanders benar-benar tercengang saat melihat sikap tegas Xia Wanqing. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Kemampuan Xia Wanqing terlihat jelas bagi semua orang. Jika Xia Wanqing benar-benar ingin mengundurkan diri saat ini, siapa yang akan menangani urusan kasino dan klub? Fendi Zanders sama sekali tidak dapat menemukan kandidat yang lebih cocok. Pada awalnya, Fendi Zanders melakukan banyak hal untuk menyenangkan Xia Wanqing demi mempertahankan Xia Wanqing, tetapi hari ini, karena sifat impulsifnya, Xia Wanqing ingin mengundurkan diri. Bagaimana mungkin Fendi Zanders tidak terburu-buru? Jika Xia Wanqing benar-benar mengundurkan diri, maka segalanya mungkin akan merepotkan, jadi Fendi Zanders duduk di sana dengan sedikit bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa kamu masih duduk di sini? Cepat keluar. Pada saat ini, Xia Wanqing berteriak keras pada Fendi Zanders. Aku keluar, aku keluar. Pada saat ini, Fendi Zanders tidak berani menyinggung Xia Wanqing. Setelah mengatakan ini, dia berjalan menuju luar ruang tunggu. Setelah meninggalkan ruang tunggu, Fendi Zanders duduk sendirian di sofa di kantor dan menunggu Xia Wanqing keluar. Saat ini, dia masih ingin menjelaskan kepada Xia Wanqing, lagi pula, dia tidak ingin melihat Xia Wanqing benar-benar mengundurkan diri. Setelah Fendi Zanders duduk di sofa di kantor dan menunggu hampir setengah jam, Xia Wanqing akhirnya keluar dari ruang tunggu. Saat ini, Xia Wanqing sudah berganti seragam, dan dia masih terlihat sangat seksi dan cantik, tapi matanya sedikit merah, mungkin karena dia baru saja menangis. Setelah Xia Wanqing melihat Fendi Zanders, dia berteriak dengan penuh semangat, apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat keluar dari sini. Saudari Wanqing, bisakah kamu mendengarkan penjelasan saya? Fendi Zanders berkata kepada Xia Wanqing dengan ekspresi tak berdaya. Aku tidak ingin mendengarkanmu sekarang, dan aku tidak ingin melihatmu, tolong segera tinggalkan aku. Xia Wanqing menunjuk ke pintu kantor dan berkata kepada Fendi Zanders dengan mata berair. Fendi Zanders menghela nafas tak berdaya setelah mendengar kata-kata Xia Wanqing. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Xia Wanqing seharusnya marah saat ini. Jika dia terus berbicara dengan Xia Wanqing, efeknya akan kontraproduktif, jadi lebih baik pergi dulu dan menunggu Xia Wanqing menghilang. Setelah marah, saya akan menjelaskannya lagi kepada Xia Wanqing. Jadi Fendi Zanders tidak banyak bicara, dan langsung keluar kantor. Meskipun Xia Wanqing meminta Fendi Zanders untuk memberikan parfum Liu Qing adalah tindakan yang salah, Fendi Zanders merasa bahwa apa yang dia lakukan barusan memang terlalu berlebihan, dan apakah itu kasino atau klub, kedua tempat ini kini tidak dapat dipisahkan. Bagi Xia Wanqing, Fendi Zanders harus membuat Xia Wanqing memaafkannya apapun yang terjadi, dan terus bekerja di sisinya. Terkadang saat Fendi Zanders memikirkannya, dia merasa sangat sedih. Seorang atasan tetap perlu menyenangkan bawahannya. Apa masalahnya? Fendi Zanders berjalan-jalan di sekitar aula karena dia ada waktu luang. Ia merasa peruntungannya kurang baik hari ini, sehingga ia tidak memilih bermain di kasino. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini. Setelah sekitar 1 jam, Fendi Zanders akhirnya melihat Xia Wanqing berjalan keluar kantor. Hanya saja Xia Wanqing masih ditemani oleh seorang anggota staf saat ini, dan ekspresi wajah keduanya masih sangat serius, mereka harus berurusan dengan sesuatu. Fendi Zanders juga tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi di kasino sekarang, dan Xia Wanqing jelas sedang tidak berminat untuk berbicara dengannya, jadi Fendi Zanders tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Xia Wanqing. Tidak lama kemudian, Xia Wanqing sudah menangani apa yang terjadi di kasino dan hendak kembali ke kantornya. Tetapi pada saat ini, seorang pria tiba-tiba menghentikan Xia Wanqing.
Fendi Zanders terkejut ketika melihat pria ini, karena Fendi Zanders pernah melihat pria ini di rumah Xia Wanqing sebelumnya, dan pria ini adalah mantan Xia Wanqing. Pacar Fan Tong. Fan Tong telah mengganggu Xia Wanqing tanpa henti, dan pada saat itu Fendi Zanders menghukum Fan Tong dengan berat karena kejadian ini, dan menyuruh Fan Tong untuk tidak datang dan mengganggu Xia Wanqing di masa depan. Tapi orang-orang seperti Fan Tong tidak bisa berubah pikiran, dan hari ini dia pergi ke kasino untuk mengganggu Xia Wanqing lagi. Selain itu, Fendi Zanders juga menemukan ada 2 pengawal lagi di belakang Fan Tong kali ini. Dia seharusnya ditakuti oleh Fendi Zanders terakhir kali, jadi dia membawa 2 pengawal untuk memperkuat keberaniannya. Jika tidak ada 2 pengawal ini, Fan Tong akan benar-benar tidak berani datang ke sini. Wanqing, aku mohon, maafkan aku benar-benar tahu aku salah. Fan Tong berdiri di depan Xia Wanqing dan berkata kepada Xia Wanqing dengan nada yang sangat tulus. Fan Tong, apakah kamu sudah selesai? Bukankah aku sudah memberitahumu dengan jelas terakhir kali? Tidak ada kemungkinan di antara kita berdua, bisakah kamu berhenti menggangguku? Dapat didengar bahwa nada suara Xia Wanqing masih sangat menjijikkan. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Selama kamu bisa bersamaku, aku bisa memberimu apapun. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kamu bisa menjalani kehidupan yang membuat semua orang iri padamu. Aku mohon Wan jelas. Fan Tong berteriak pada Xia Wanqing dengan nada sangat bersemangat. Dan setelah Xia Wanqing mendengar kata-kata Fan Tong, dia tampak sedikit menghina, dan berkata dengan ringan, barang-barangmu itu tidak menarik bagiku, kamu harus berbohong kepada gadis kecil lainnya, jangan datang untuk melecehkanku, aku. Titik petik 2. Wanqing, kenapa kamu tidak bisa memaafkanku? Aku melakukan kesalahan pada awalnya, dan aku sangat menyesalinya sekarang. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku bersumpah akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Kata Fan Tong tak henti-hentinya.